wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Uh, Sedikit itu gambaran kita di pondok pesantren Safwatul Quraniyah ini, di mana ini berlaku atau kita tujukan atau kita harapkan, bukan saja ini didapatkan oleh satu orang, ini terutama si Muhammad Nabil Hariri. Ini kita harapkan nanti semuanya. Nah, gambaran dari pondok pesantren ini, kita sudah dari 2019, nah itu awal pembukaan 17 Agustus 2019 sudah mulai pembukaan. Waktu itu kita fasilitas dengan fasilitas seadanya, di mana ya di situ anak-anak tidur, di situ anak-anak salat, di situ anak-anak belajar, di situ anak-anak makan. Nah, jadi satu tempat aja. Dan itu bukan milik kita. Kita cuma pertama menyewa, menjami, begitupun beberapa bulan seterusnya. Kemudian setelah berlalu beberapa bulan, baru sekitar 3 bulan lebih, terjadi musibah yang melanda seluruh dunia. Yaitu COVID-19, yang mengharuskan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun pondok pesantren juga tidak luput ini untuk menutup atau meliburkan sekolahnya. Setelah itu setahun lebih, sekitar hampir 2 tahun, baru masuk kembali. Yang menyebabkan itu ada anak yang pertama masuk yang baru 3 bulan itu, ketika masuk yang kedua kalinya disuruh belajar, ini sudah langsung kelas 3. Dan di saat itu juga kita ada penerimaan, di pertengahan itu ada yang masuk langsung kelas 2, ada yang kelas 1. Nah, yang kelas 2 ini ya termasuk seperti si Nabil Hariri ini. Jadi masuknya ke sini kelas COVID. Nah, jadi langsung kelas 2, saya datang ke sini tidak bisa mengaji, ya dalam artian masih ikra. Waktunya dari kelas 2 sampai kelas 6 sekarang, ya baru kemungkinan kalau dihitung-hitung baru 4 tahun masa menghafalnya dia itu. Nah, ini kalau kita di pondok ini memang dari awal mentargetkan itu bahwasanya kita memasang iklan, memasang pernyataan, membuat pernyataan kita bahwasanya kalau sekolah di sini lulus, kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sampai lulus itu hafal 30 juz. Dengan ketentuan syaratnya sesuai tadi, bukan yang seperti COVID langsung kelas 3 dari kelas 1 itu. Nah, itu masuk kelas 1, lulusnya kelas 6. Nah, itu. Nah, cuma kemarin itu ya karena COVID, ditambah lagi juga kita fasilitas banyak masih belum tersedia. Nah, diantaranya sekolahan belum ada, kemudian asrama-asrama yang tempat tinggal anak-anak ini. Ada beberapa tahun, sekitar 2 tahun lebih, ada asrama yang ditempati anak-anak kita jauh jaraknya, sehingga menyebabkan untuk pengawasan, untuk pembelajaran ini banyak terganggu, terutama ketika ada hujan. Nah, ini untuk belajar, untuk menuju ke tempat belajar, ke masjid untuk beribadah, ini susah karena jauh jaraknya. Kemudian fasilitasnya pun masih sudah lumayan, kelas sudah tertata, kemudian masjid sudah ada, tempat beribadahnya, asrama juga sudah tinggal nyebrang, sudah dekat-dekat semua. Nah, itu yang fasilitas-fasilitas yang tentu saja mendukung untuk proses yang kita target, yang kita harapkan. Insyaallah. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, juga pondok kita ini sudah mempunyai moto
Artinya ada yang kita harapkan, kita misi tujuan yang kita capai tadi, diantaranya tadi lulus SD, lulus MI 6 tahun, ini 30 juz, dan dengan sekarang kita sudah mempunyai, kalau seperti Nabil ini beberapa tahun kita nggak pakai metode, artinya metode yang seadanya saja. Kalau sekarang sudah teratur metode kita, metode kita sudah mengembangkan satu metode pembelajaran dan penghafal Al-Quran. Ini kalau kita perhatikan, kalau dengan metode yang kita pakai ini sudah berjalan sekitar setengah tahun, dan itu kita uji coba sudah. Ini tingkatan keberhasilannya di atas 80%. Masya Allah. Nah, artinya dalam 10 anak, gambarannya dalam 10 anak, ya kalau ada gagal itu paling 2. Artinya sudah luar biasa, ini untuk metode menghafalnya. Nah, dengan itu untuk target lulus SD itu dengan syarat ketentuan berlaku, ini akan mudah tercapai. Iya, sangat mudah, sangat mudah. Jadi itu, kalau sekarang ini Nabil dan beberapa temannya, bahkan sebenarnya yang seperti Nabil ini ada beberapa orang sudah. Cuma mereka ada yang berhenti, belum beberapa setahun sudah dapat 10 juz, 15 juz, bertahan sudah berhenti. Nah, banyak yang seperti itu. Nabil ini yang bertahan. Padahal kan sudah banyak hafalannya. Masya Allah. Nah, itu. Dan kalau untuk yang lain nanti juga ke depannya ini bukan hanya seperti Nabil satu orang, nanti orang 100, ini 80-nya berhasil. Masya Allah, amin. Nah, misalkan seperti itu. Jadi bukan 1-2 orang selesai lulus SD kita pasang target, pasang iklan bahwasanya lulus di sini, lulus SD, hafal 30 juz, tapi yang hafal cuma 1 orang. Tapi dan ini itu proses ya. Proses bukan simsalabim dalam 1 bulan hafal, enggak. Kita berdarah-darah bahasanya. Perjuangan. Jadi, perjuangannya dari gurunya, dari anaknya, orang tuanya, itu semuanya memerlukan pengorbanan, kesabaran yang harus dijalani dan harus dirasakan. Ini tidak bisa instan. Nah, jadi itu target kita yang lulus SD. Kemudian kita juga bukan hanya di hafal Quran saja, tapi pemahamannya tidak. Kita juga mengajarkan ilmu-ilmu pemahaman agama. Nah, itu dengan moto kita Faqih Fiddin. Artinya pemahaman ilmu-ilmu agama, pemahaman yang berhubungan dengan aturan-aturan agama, ini juga kita ajarkan di sekolah kita. Jadi tidak melulu menghafal Al-Quran, tapi ada juga ilmu-ilmunya. Dan kita juga bukan hanya itu, bukan agama melulu saja, tapi pelajaran umumnya pun belajar juga. Dan luar ini biasa kita nih. sudah MI kita ini sudah dapat predikat akreditasi A. Jadi bukan seada-adanya, bukan. Ini kita nilainya A. Jadi pas ini dunianya ada, akhiratnya pun ada jalan. Gitu. Jadi kita ada sinergi. Makanya untuk moto kita tadi selain Faqih Fiddin juga intelektual. Ini untuk nantinya mereka hidup bukan hanya duduk di masjid, pegang tasbih atau baca Al-Quran, tidak. Tapi ke depan nantinya mereka akan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana ulama-ulama di masa kejayaan Islam dulu. Masya Allah. Nah, jadi itu yang kita akan merebutnya kembali. Iya, tuju ke depannya. Jadi kayak nanti kita harapkan ya saat ini kalau nanti 25 tahun atau 30 tahun kita ada umur, kita melihat anak-anak kita yang sekarang sekolah di sini hafal Quran, mereka akan berkecimpung. Bukan hanya di kalangan masyarakat di bidang agama, tapi nanti di berbagai bidang. Dengan pegangan iman yang kuat,
iman dan Islamnya yang kuat dan orang-orangnya hafal hafal Al-Quran juga. Nah, Masya jadi Allah mereka ini. itu yang kita harapkan nanti di Ah, masa yang kita harapkan, kita bayangkan nih Indonesia emas nanti. emas. Nah, ya. Nah, itu Indonesia emas nih. Pas ini 2045 luar biasa. nanti kan kita harapkan ke sana. Nah, kira-kira itu Ustaz. Masya Allah.